Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran Quran Hadis untuk kelas 12 semester 1 jurusan IPA IPS. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi yang berjudul membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Sebelum ke materi, silakan kaji atau pelajari bagaimana kompetensi inti, ya, yaitu KI 1, kompetensi inti 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2, silakan kalian baca. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah untuk KI 3-nya, KI 3 dan KI 4. Kompetensi inti 3 dan kompetensi 4. Nah, kompetensi dasar adalah mengamalkan pola hidup sederhana dan gemar menyantuni duafa. Jadi, kalian bisa menunjukkan perilaku hidup sederhana untuk di KI 4-nya ya, dan gemar menyantuni duafa sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Furqan ayat 67, Al-Isra ayat 26 sampai 27, kemudian Al-Isra ayat 29 sampai 30, Al-Qasas ayat 79 sampai 82, Surat Al-Baqarah ayat 177, Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, dan nanti terakhir kita mempelajari hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dari Abdullah bin Amr mengenai pola hidup sederhana. Jadi kita langsung ini ke kajiannya ya. Nah, di sini ada peta konsep dulu. Membudayakan hidup sederhana, gemar menyantuni duafa. Memahami, ya, konsep pertama, memahami hakikat hidup sederhana. Itu terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 67 dan surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Nanti ada hadis tentang hidup sederhana dan menyantuni duafa. Kemudian memahami kedudukan pentingnya menyantuni duafa. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, surat Al-Baqarah ayat 177. Dan belajar dari kesombongan Korun yang sombong, ya, pelit dan serakah. Lengkapnya ini salah ya. Ada dalam surat Al-Qasas ayat 78 sampai 82 ini. Harusnya 82 bukan 72. Ya, sebelum ke pokok bahasan Al-Quran ya, maka kita merenungkan kembali ya, tentang Islam sebagai agama tauhid sangat memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan. Salah satu tema penting dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah kemiskinan dan upaya menanggulanginya. Perhatian Islam terhadap kemiskinan tidak ada bandingnya. Hal ini terbukti secara konkret banyak dari ajaran-ajaran tentang ubudiyah yang berorientasi kepada pemberdayaan orang-orang miskin. Misalnya zakat, sodakoh, fidyah, kafaroh, ya, al-fa'i yang objek pendistribusiannya adalah fuqara dan masakin. Nah, logika matematika yang digunakan Al-Quran berbeda jauh dengan logika matematika yang kita ketahui melalui bangku sekolah. Karena mengeluarkan satu kebaikan sama dengan menambah 10 kali kebaikan. Bagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 160. Bahkan satu kebaikan sama nilainya dengan 700 kebaikan. Nah, Anda bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, dia tidak akan pernah habis harta yang dikeluarkan untuk sedekah dan menyantuni duafa. Itu harus direnungkan, dicamkan pemahaman ini. Kita amati, silakan kalian amati ini gambar apa, bagaimana ini seorang yang tidak punya rumah tidur di pinggir jalan, tidak ada selimut,
alasnya juga dengan kardus seperti ini. Bandingkan dengan kondisi kalian, adakah kalian seperti ini? Ini nenek-nenek tua yang sudah renta, mungkin saja tidak ada keluarga yang bisa menyantuninya, keluarga yang memberikan, memperhatikan bagaimana dia makan, bagaimana dia bahkan untuk ke toilet dan seterusnya. Silahkan kalian amati dan renungkan. Ini juga lihat gambarnya. Baik, kita langsung ke Quran surat Al-Furqan ayat 67. Perhatikan bacaannya. Terjemahnya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, walam yaqturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Kemudian perhatikan juga bacaan Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Anak-anakku sekalian, selanjutnya saya akan menguraikan Quran surat Al-Furqan ayat 67. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 terdapat sifat kesederhanaan. Jadi pada ayat di atas dengan jelas menyebutkan apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah. Kalau kita berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan keperluan. Kalau bersedekah, jangan sampai memberikan sedekah terlalu banyak. Hanya karena bangga dengan pahala bersedekah sehingga kita bersedekah terlalu banyak sedangkan kita lupa akan kebutuhan kita sendiri. Tetapi jangan pula karena mengingat akan kebutuhan kita lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Itulah orang yang kikir sebenarnya. Dalam hal ini kita harus bersikap moderat, tidak kikir dan tidak juga boros, namun berada di antara keduanya, itu moderat. Jadi pada dasarnya janganlah kita membelanjakan sesuatu sampai habis dan jangan pula kita enggan membelanjakan apa yang ada pada diri kita. Hal ini tidak mudah dilaksanakan karena pada umumnya manusia itu bersifat konsumtif. Sifat konsumtif yang tak bisa ditahan yang kemudian menjadi-jadi itulah yang disebut pemborosan. Tapi kalau menahannya juga menjadi-jadi itulah yang dinamakan kikir. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwa urusan yang terbaik adalah urusan yang di tengah-tengah. Beberapa sifat yang dimiliki ibadur rahman, karena ayat tersebut sebelumnya adalah menerangkan tentang ibadur rahman. Jadi ibadur rahman adalah para hamba
Zat yang maha penyayang memang benar-benar terpuji. Dalam ayat ini, sifat yang dijelaskan adalah dalam membelanjakan dan menafkahkan harta yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Satu, tidak israf, tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan. Kata al-infaq yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah membelanjakan harta. Diceritakan ayat ini, para hamba zat yang maha penyayang itu dalam membelanjakan hartanya tidak israf atau melampaui batas. Dalam ayat ini disebut lam yusrifu. Secara etimologi, kata al-israf berasal dari kata as-sarab. As-sarab, ya. Dijelaskan oleh Al-Asbahani, kata al-israf, ya, as-sarab ya tadi, berarti tajawazal had fi kulli fi'lin yaf'aluhul insan. Tindakan melampaui batas pada semua perbuatan yang dikerjakan manusia. Meskipun yang lebih populer digunakan dalam hal infak, memuliakan harta. Jadi bisa lebih luas ya. Israf itu bisa, kalau ayat ini kan dalam membelanjakan harta. Lebih umumnya, lebih luasnya dalam perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Nah, dikarenakan pengertiannya adalah tajawazal had, melampaui batas, atau tajawuzul had, melampaui batasan. Maka amat penting diketahui tentang had, batasan yang menjadi mikyas, ya, tolak ukur standar. Dengan batasan tersebut maka dapat diketahui apakah membelanjakan harta sudah terkategorikan sebagai al-israf atau belum. Oleh karena tersebut dalam Al-Quran maka batasan yang dimaksud adalah syara, bukan akal, adat, kebiasaan. Begitu juga bukan kesederhanaan yang menjadi standar hidup. Dengan demikian, apabila seseorang membelanjakan harta untuk sesuatu yang diharamkan Allah, maka inilah yang dimaksud dengan israf, melampaui batas walaupun sedikit. Yang kedua, dalam ayat ini, sifat ibadur rahman adalah tidak kikir. Jadi di samping tidak membelanjakan harta dalam kemaksiatan, mereka juga tidak bersifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakturu," dan tidak pula kikir. Jadi secara etimologi, al-qatr berarti taklilun nafkah, meminimkan nafkah. Kata ini semakna dengan al-bukhlu, lawan dari al-israf. Sedangkan secara syar'i, al-qatr berarti menahan diri dari membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk tidak bersifat kikir karena perbuatan tersebut memang terlarang. Larangan ini disebut dalam nas lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Quran surat Ali Imran ayat 180. Jadi secara spesifik, orang-orang yang tidak membayar zakat diancam dengan siksaan yang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakatnya kecuali akan dipakaikan kepadanya pakaian dari api neraka, yang dengan pakaian itu di neraka pinggang, punggung, dan keningnya meleleh. Setiap bagian tubuh tadi hancur dikembalikan lagi seperti semula. Hadis riwayat Al-Homsah kecuali At-Tirmidzi. Demikian anak-anakku sekalian, kajian mengenai Quran surat Al-Furqan ayat 67. Insya Allah kita
lanjutkan nanti kajian-kajian bahasan mengenai Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, kemudian surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa melaksanakan thalabul ilmi. Terima kasih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.